Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka kita thalabul ilmi, mudzakkaratul ilmi. Dan yang kedua, rasa syukur saya sampaikan kepada seluruh panitia yang telah memberi wasilah dan menjadi satu sebab adanya kajian di pagi yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini. Dan yang ketiga, rasa syukur saya sampaikan kepada seluruh jamaah, kaum muslimin, kaum muslimat yang telah hadir di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Sebelum saya menyampaikan materi di kesempatan pagi hari ini, mungkin sebagaimana antum tahu bahwa pada kesempatan pagi hari ini yang sebenarnya akan mengisi adalah Al-Ustadz Firanda hafizahullahu ta'ala. Tetapi berhubung ada sesuatu hal, maka saya dijadikan sebagai pengganti di pagi yang berbahagia ini, di hari yang berbahagia ini. Tetapi mudah-mudahan ya, kajian di pagi yang berbahagia ini tidak akan mengurangi dua hal bagi kita semua dan bagi antum semua. Yang pertama, tidak akan merubah keikhlasan antum untuk thalabul ilmi, dan yang kedua, tidak akan merubah rasa semangat untuk thalabul ilmi. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul yang kita bahas di pagi hari ini adalah berkaitan as-sabru fi dakwah, bersabar dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini judul pun mungkin tadi malam saya belum sempat mengetahui judulnya, dan barusan dari Ustadz, judulnya adalah tentang sabar dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam berdakwah adalah merupakan jihad yang sangat agung dan jihad yang sangat berat. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam sepanjang sejarah dari para rasul, para nabi, dan para juru dakwah dari orang-orang saleh, salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim, maka dipastikan bahwa tidak ada orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali berhadapan dengan tantangan.
Allah Ta'ala berfirman, dan lihat di dalam dua ayat yang sangat jelas dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwam minal mujrimin. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap para nabi aduwwam minal mujrimin, musuh dari orang-orang yang durhaka, dari orang-orang kafir, dari orang-orang fasik, dari orang-orang munafik, dan termasuk di dalamnya adalah dari ahlu maksiyah. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minasyayatin, yani syayatunil insi wal jin. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan demikianlah Allah menjadikan bagi setiap nabi musuh, yaitu dari orang-orang yang kafir dan musuh-musuh dari jin, syaitan laknatullah, dan termasuk manusia yang mengikuti syaitan. Dan ini telah menjadi salah satu kemestian. Jadi ini adalah menjadi salah satu kemestian, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin. Jadi para jamaah, demikian juga para asatid, para dai yang saya hormati, ini sudah menjadi takdir kauni, sesuatu yang Allah telah tetapkan secara kauni, bahwa setiap orang yang berjalan di atas kebenaran, setiap orang yang memperjuangkan kebenaran, maka ia akan berhadapan dengan musuh. Dan ini dengan ayat yang sangat jelas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam dua ayat yang lain yang harus dipahami oleh kita, bahwa musuh-musuh ahlul haq, musuh-musuh orang beriman, dan musuh orang-orang muslim, orang-orang bertakwa ahli sunnah, mereka senantiasa akan membuat tipu daya, rekayasa, perencanaan, dan mereka pun akan senantiasa bersatu padu di atas itu semua. Lihat di dalam surah Al-A'raf ayat 16-17 Allah berfirman, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarhum syakirin. Iblis laknatullah, demikian juga bala tentaranya dari bangsa jin dan manusia, memproklamirkan, ia mengatakan, dengan sebab engkau wahai Allah, wahai Rabb, telah menjadikan aku sebagai makhluk yang durhaka, maka benar-benar aku akan menghalangi dan menggelincirkan orang-orang yang ada di jalan yang lurus. Aku akan datang dari depan, aku akan datang dari belakang, aku akan datang dari kanan, dan aku akan datang dari kiri. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, syaitan akan datang dari depan, yang dimaksud adalah usyakkiku an amri akhiratihim, di mana syaitan akan meragukan tentang akhirat.
Adapun syaitan datang dari belakang, uzayyinu an amri dunyahum. Kata iblis, syaitan, aku akan menghiasi tentang dunia. Sehingga timbullah penyakit hubud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Aku akan datang dari kanan, itu apa? Usyabbihu an amri dinihim. Aku akan membikin samar, akan memunculkan pemikiran-pemikiran yang keliru, yang menyimpang, yang sesat di tengah-tengah mereka, membikin samar tentang agama kita. Dan akan datang dari kiri, yaitu uzayyinu an amri ma'asihim, bahwa kami atau aku, kata iblis, akan menghiasi tentang maksiat, sehingga banyak orang-orang yang melakukan maksiat. Dan ini adalah iblis dan bala tentaranya. Dalam surah Al-Isra ayat 64 Allah berfirman, wastabjiz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajulika wa syarikhum fil amwali wal aulad wa idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Seretlah mereka, hasunglah mereka, gelincirkan dari jalan yang lurus. Dengan apa? Dengan suara-suaramu. Jadi musuh-musuh Islam akan berdakwah, mereka akan membuat propaganda-propaganda, mereka akan membuat tipu daya, akan muncul pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang baru. Dan mereka pun akan mengerahkan pasukan pejalan kaki, pasukan pejalan kuda. Artinya mereka akan mengerahkan kekuatan dalam bentuk fisik. Inilah yang dinamakan oleh para ulama irhabul fikri wal irhabul jasadi, di mana musuh-musuh Islam akan menyerang kaum muslimin dari sisi merubah dan merusak pemikiran kaum muslimin. Dan mereka pun akan menyakiti dan membolimi kaum muslimin. Dan ini telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka pun akan memerangi orang beriman. Dan mereka senantiasa akan berperang. Allah berfirman, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang kafir mereka berperang di jalan taghut. Ayat-ayat ini semua menunjukkan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu peringatan dari Allah taala, satu tanbih agar antum kita semua tidak lalai dan tidak kaget ketika kita berdakwah mendapatkan tantangan. Allah Ta'ala telah memberikan satu peringatan dengan peringatan yang sangat jelas. Lihat ayatnya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin. Ini ayat-ayat yang sangat jelas bahwa setiap orang yang berjalan di atas kebenaran, berjalan di atas jalan dakwah, maka ia akan berhadapan dengan rintangan, akan berhadapan dengan musuh yang mereka pun sama-sama memperjuangkan keyakinan-keyakinan mereka. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, setelah kita tahu bahwa orang yang berdakwah akan berhadapan dengan musuh, maka catat juga poin yang kedua. Saya sering mengatakan, catat dengan tinta emas, sehingga kita tidak lupa bahwa perjalanan dakwah adalah perjalanan yang panjang, perjalanan yang penuh dengan rintangan,
Perjalanan dakwah itu adalah perjalanan yang penuh dengan rintangan, perjalanan yang panjang yang perlu kita menempuh berbagai proses. Lihat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah ayat 42. Allah berfirman, "Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim syuqqah." Ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat, lalu di tengah-tengah para sahabat ada orang-orang munafik, dan para sahabat dengan Nabi SAW menghadap rintangan-rintangan yang dahsyat, rintangan-rintangan yang sangat besar. Maka Allah Ta'ala memisahkan antara orang-orang munafik dengan orang beriman dengan rintangan dakwah ini. Maka demikian juga di antara kita ada orang-orang yang betul-betul ahli sunnah, yang betul-betul salafi dalam arti bukan nama, tetapi komitmen kepada manhaj yang benar, maka juga akan dipisahkan dengan fitnah ini, dengan ujian-ujian ini. Sebab Allah berfirman, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattabauka ilai." Kalaulah, dalam bahasa yang mudahnya gitu, ini ayat, kalaulah pencapaian keberhasilan itu dekat, mudah dicapai, maka semua orang akan mengikutimu. Seandainya mendapatkan ghanimah adalah tanpa perang, seandainya mendapatkan surga tanpa amal soleh, seandainya kemenangan adalah tanpa harus lewati rintangan, maka semua orang akan mengikutimu. Kenapa? Karena setiap orang ingin mendapatkan keberhasilan. Oleh sebab itu seorang syair berkata apa? "Tarjun najata walam tasluk masalika, fa inna safinata la tajri al-yabisi." Engkau mengharapkan kebahagiaan, kemenangan, namun engkau tidak menempuh sebab-sebabnya. Ketahuilah, tidak ada bahtera, tidak ada perahu yang bisa berlayar di daratan, mesti dia melewati lautan. Maka dikatakan di sini lattabauka, benar-benar mereka akan mengikutimu. Tapi apa katanya? Walakin ba'udat alaihimu syuqqah. Tapi dakwah ini rintangannya berat. Tapi hak ini memerlukan orang-orang yang betul-betul istiqomah, memerlukan orang-orang yang betul-betul tangguh dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya ini. Jadi menunjukkan bahwa dakwah ini bukan sehari, bukan 2 hari, bukan setahun, bukan 2 tahun, tapi dakwah adalah perjalanan yang panjang. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, nanti akan sebutkan ayat-ayatnya, bahwa orang-orang yang akan menang di jalan dakwah adalah khawasun nas. Orang-orang yang akan menang dalam jalan dakwah dan mereka akan komitmen dan istiqomah di jalan dakwah adalah orang-orang khusus, orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan. Lihat di dalam hadis yang paling populer dalam telinga kita bagi ahli sunnah, hadis yang mutawatir, datang dari berbagai sahabat, dikatakan oleh para ulama tidak kurang dari 60 sahabat meriwayatkan hadis ini. Apa hadisnya? La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq wa fi riwayatin yuqatiluna 'alal haq wa fi riwayatin qa'imina 'alal haq
Wa fi riwayatin qa'imina ala amrillah la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu ta'ifah, senantiasa akan ada kelompok yang dinamakan dengan ta'ifah al-mansurah. Mereka akan senantiasa menang, bohirin, artinya menang. Yuqatilun, senantiasa mereka berperang. Qaimin, mereka senantiasa menegakkan, melaksanakan. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak memandorotkan mereka siapa orang-orang yang menentang mereka, orang-orang yang menghardik mereka, mencaci mereka. Mereka adalah qaimin alal haq, zahirin, yuqatiluna alal haq. Ini adalah orang-orang khusus yang dinamakan Taifah al-Mansurah di dalam hadis yang mulia ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat-ayatnya tentang orang-orang yang mereka akan menang, mereka akan istiqomah, mereka akan tangguh teguh di dalam kebenaran, di atas hak, di atas sunnah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah pilihan. Lalu para ulama menyebutkan hikmah. Hikmah apa? Jika ada orang bertanya, kenapa kebenaran kok dapat ujian? Bahkan mungkin sebagian di antara antum kadang berpikir, kalaulah orang-orang yang menamakan ahli sunnah, kalau orang-orang yang menamakan salafi tidak pernah bertengkar, tidak pernah saling mentahdir, Masya Allah dakwah Indonesia akan lebih kuat. Ya terkadang saya pun mungkin mengungkapkan seperti itu. Tapi kok terjadi gitu? Ada ustadz yang sama-sama tempat duduk taklimnya sama, setelah ke Indonesia saling mentahdir umpamanya. Bahkan mungkin sempat duduk bersama-sama dan tidur bersama-sama. Tapi kenapa kok terjadi tahdir? Karena kadang kita bertanya-tanya gitu, kenapa ya? Maka para ulama hari ini mengatakan itu hikmah yang sangat agung. Karena setiap sesuatu yang terjadi hari ini berupa fitnah adalah untuk menguji siapa di antara antum, di antara kita, di antara jamaah diuji mengikuti kebenaran atau mengikuti orang. Sebab mungkin ustaznya juga bertengkar, saya tidak akan ngaji lagi. Diuji. Sebab kalau dia itu adalah ingin belajar Islam, maka yang dipelajari Islamnya bukan pertengkarannya. Ini salah satu contoh. Dan banyak hal-hal yang lain mungkin yang rahasia, yang apabila orang itu menelaah dengan dalam, sesungguhnya ada pelajaran di dalamnya. Sebagaimana para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Maka oleh sebab itu orang-orang yang akan berdakwah itu dikatakan khawasun nas, orang-orang yang khusus, orang-orang pilihan yang harus memiliki berbagai karakter, sifat, sikap yang khusus orang berdakwah itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan manusia pilihan adalah manusia berdakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat. Kenapa umat Islam dikatakan sebaik-baik umat?
karena umat yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan di sini juga menunjukkan bahwa orang yang akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan berdakwah kepada Allah, maka harus khawasun nas, orang-orang pilihan. Pilihan dari segi apa? Pertama, pilihan dari sisi ilmu. Sebab orang-orang yang berdakwah kepada Allah dan mengajarkan dinul Islam, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, mengajarkan syariat Islam, harus manusia pilihan. Dari sisi apa? Pertama, pilihan dari sisi ilmunya. Sebab Allah berfirman, ud'u, atau ayatnya, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ana wa man ittaba'ani ala basirah. Kebaliknya, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, ini jalanku, menyeru kepada Allah ala basirah, ay ala ilmin, ala hujjah, di atas ilmu, di atas hujjah, di atas argumentasi. Jadi orang yang berdakwah adalah manusia pilihan. Pertama, dari sisi ilmu. Orang-orang yang memiliki hujjah, orang-orang yang memiliki argumentasi, orang-orang yang memiliki keluasan ilmu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini poin sangat jelas. Kedua, orang-orang yang berdakwah kepada Allah taala adalah orang-orang pilihan. Dari sisi apa? Dari sisi mentalitasnya. Mental. Memiliki syaja'ah, memiliki rujulah, indahus sabar. Orang yang memiliki keberanian, orang-orang yang memiliki kesabaran. Kenapa? Lihat, qul hadhihi sabili. Orang-orang yang berdakwah itu harus mengatakan ha anada, inilah aku, bukan sombong maksudnya. Inilah dakwahku. Inilah yang aku akan terangkan. Inilah yang aku akan jelaskan. Karena orang yang tidak memiliki syaja'ah tidak mampu berdakwah. Dan tidak akan mampu berdakwah. Orang yang berdakwah harus mengatakan qul hadhihi sabili, inilah jalanku. Inilah sunnah. Inilah yang hak. Inilah dinul Islam. Inilah tauhid. Karena ini orang-orang yang khusus. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Afdhul jihad qaulul haq inda imamil jair. Jihad yang paling afdal adalah mengatakan kebenaran di depan pemimpin yang fajir, menegakkan amar ma'ruf. Di depannya, bukan di atas mimbar. Syaja'ah, rujulah. Karena dakwah itu perlu alaniyah, dakwah itu perlu terang-terangan. Dakwah itu tidak boleh sembunyi-sembunyi. Karena ayatnya tadi qul hadhihi sabili. Dan orang yang berdakwah ini mesti memiliki kesabaran. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan sabar di antaranya dalam 3 poin. Jadi sabar digandengkan dengan 3 poin. Yang pertama, sabar digandengkan dengan takwa. Dan sabar didahulukan dari kalimat takwa. Allah berfirman apa? Bala in tasbiru wa tattaqu. Ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang tidak akan mungkin bisa bertakwa tanpa sabar. Seseorang tidak akan mampu menyempurnakan takwanya tanpa sabar. Maka ini dikaitkan sabar adalah dengan takwa. Yang kedua,
Yang kedua, artinya di sini bagian tadi sabar dikaitkan dengan apa? Dengan takwa. Yang kedua, sabar dikaitkan dengan dakwah. Apa ayatnya? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara memberi wasiat kepada hak dakwah dan sabar. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan sabar dengan iman. Lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Ketika Allah taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir." Sampai terus lalu disebutkan apa? Was-sabbirina fil ba'sa'i wad-dhari wad-dharra'i hinal ba's. Apa ujung ayatnya? Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Waqala ba'du salaf al-sabru fil iman karra'su fil jasad. La imana liman la sabara lahu. Para ulama mengatakan sabar dalam iman bagaikan kepala dalam jasad. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Lihat Allah Subhanahu wa taala menempatkan sabar. Dan para ulama mengatakan kalimat sabar dan perintah sabar di dalam ayat Quran tidak kurang dari 70 tempat dalam Quran perintah sabar. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini tentang sabar dalam dakwah. Kisah yang sangat menakjubkan adalah kisah Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan di sini kita dalam berdakwah, terkhusus para dai dalam berdakwah, lihatlah apa yang menimpa kepada Imam Ahmad dan menimpa kaum muslimin di saat itu. Terjadi fitnah yang sangat agung, fitnah khalqul Quran. Fitnah ketika sang amir waktu itu bermadhab Mu'tazilah, mengatakan Quran makhluk. Dan ini menyimpang tentunya. Sebab keyakinan yang benar Al-Quran kalamullahi ghairu makhluk. Quran kalam Allah dan bukan makhluk. Perhatikan di sini kisah yang sangat menakjubkan. Maka Al-Mu'tasim Al-Wasik yang merupakan pemimpin kaum muslimin pada waktu itu bermadhab Mu'tazilah, mengatakan Quran makhluk. Siapa yang mengatakan Quran kalamullah maka dipenjarakan, didera, dipukul, disiksa, bahkan dibunuh, diancam. Dan ini fitnah terbesar dalam sepanjang sejarah Islam. Karena waktu itu fitnah yang menyeluruh ya. Lihat. Maka kaum muslimin termasuk para ulama di kala itu terbagi kepada 3 kelompok. Ketika sang raja, sang amir memaksa rakyatnya untuk mengatakan Quran makhluk. Kelompok yang pertama, ia menganggap mukroh, artinya keterpaksaan. Seolah-olah mereka membawakan ayat surah Ali Imran-nya. Mereka bertakiyah. Jika ditanya Quran makhluk, ya makhluk. Dalam lisannya, dalam hati mereka tetap mengatakan Quran kalamullah. Maka orang-orang ini selamat dan tidak dipenjarakan. Sebagian para ulama ada yang bersilat lidah. Ya. Apabila mereka ditanya Quran makhluk, maka yang dipegang jilidnya atau kertasnya.
Maka mereka mengatakan makhluk, yang dimaksud jilidnya, bukan tulisannya. Mereka bersiasat. Maka ini lebih ringan dari kelompok yang pertama. Tetapi sejumlah para ulama, dan yang paling terkenal dalam sepanjang sejarah adalah Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan Muhammad ibnu Nuh, memiliki pandangan berbeda. Lihat di sini. Dan ini khusus untuk para dai harus menelaah ini gitu ya. Dan ada buku yang dikarang oleh Syekh Abdullah ibnu Fauzan, Al-Mihnah fi Ra'i Imami Ahmad. Jadi mihnah, fitnah dalam pandangan Imam Ahmad. Bukunya ada, sudah dicetak ya. Beliau berpandangan lain dan memiliki fikih lain. Beliau melihat bahwa di sini bukan makom mukrah dan bukan makom hilah siasa. Tidak bisa. Beliau membedakan antara hak pribadi dengan hak din. Kalau yang terancam hanya nyawa, maka boleh takiyah, kata Imam Ahmad. Tapi ketika yang terancam adalah din, agama, yang akan menyebabkan apabila orang melakukan takiyah mati din dan sirnanya sunnah, maka di sini tidak ada takiyah dan tidak ada mukrah. Maka Imam Ahmad mengatakan Quran kalamullah ghairu makhluk, sehingga dia didera, disiksa. Bahkan disebutkan dalam sejarah itu tidak ada penyiksaan yang seberat Imam Ahmad sampai lepas tangannya. Jadi lepas tulang tangannya ini karena disiksa. Bahkan disebutkan dalam riwayat, seandainya cemetinya, pecutnya itu dipakai memukul gajah yang kulitnya tebal dan badannya besar, maka dia akan terbirit-birit saking kerasnya. Tapi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sabar dengan ujian itu semua. Apa pertimbangan Imam Ahmad? Karena Imam Ahmad melihat seandainya beliau itu mengatakan Al-Quran makhluk dan dia menganggap mukrah, maka akan sirnalah kebenaran ini. Maka beliau merelakan menikmati waktu itu dan rela untuk disiksa asal kata-kata Al-Quran kalamullah tidak sirna. Walaupun Imam Ahmad tidak jadi meninggal dunia. Ya. Kenapa? Sebab kalau semua orang mengatakan Quran makhluk, maka otomatis kebenaran akan sirna. Tapi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala meninjau dan melihat, memiliki fikih tersendiri. Dan fikih ini dipakai oleh ulama hari ini. Bahwa beliau memisahkan antara hak yang berkaitan dengan diri dengan hak yang berkaitan dengan din. Hududun nafas dengan din. Beliau memisahkan. Maka beliau tetap mengatakan Quran kalamullah ghairu makhluk. Sampai Allah Ta'ala menukar kepemimpinannya. Yang setelah itu pernah berdialog Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Du'ab, seorang tokoh Mu'tazilah. Maka berubahlah kepemimpinan. Yang mengatakan Quran kalamullah ghairu makhluk, dan Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara. Lihat jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Beberapa pelajaran disebutkan oleh para ulama, dan ini perlu dicatat juga oleh kita, bahwa Imam Ahmad menganggap cacat ulama ia mengambil mukroh. Bahkan Imam Ahmad berkata kepada para muridnya, jangan mengambil hadis dari ulama yang waktu itu mengatakan Quran makhluk dengan takiyah. Lihat
Antum dalam Syiar An-Nubala bukti-buktinya bahwa Imam Ahmad itu mengatakan jangan menerima hadis ini. Kenapa? Sebab makomnya harus membela agama. Makomnya adalah harus membohirkan din. Di sini menunjukkan apa? Bahwa orang-orang yang berdakwah itu harus orang-orang yang tangguh, orang-orang yang betul-betul memiliki kesabaran, orang-orang yang pertimbangannya adalah din, orang-orang yang pertimbangannya adalah lillah, tidak berkaitan dengan kebutuhan dirinya. Sebab ini tidak akan menang. Orang yang berdakwah yang menghitung kebutuhan dirinya, hajah nafas. Maka oleh sebab itu seandainya antum ditahdir oleh orang, kalau itu berkaitan dengan hak antum, maka jika antum memaafkan enggak apa-apa. Dan itu lebih baik. Dan tidak menjawab pun lebih baik. Tapi jika seandainya berkaitan dengan din, maka perlu syaja'ah. Menjawab, walaupun tentunya menjawab dengan hak, dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, tapi wajib mempertahankannya. Dan ini kisah yang sangat agung. Dalam kisah ini, nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kisah Imam Ahmad, selain mengatakan tentang sabar, ada beberapa pelajaran yang perlu saya sampaikan juga di sini. Di antara pelajarannya apa? Bahwa jika kita mendapatkan pemimpin yang zalim, yang dia melakukan kezaliman kepada kita, maka bersikaplah seperti sikap Imam Ahmad. Apa yang ada dalam sikap Imam Ahmad? Pertama, beliau tetap membetulkan rakyatnya. Beliau tetap memberikan tausiah kepada rakyatnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala memilihkan pemimpin yang baik untuk rakyatnya. Yang kedua, Imam Ahmad ketika mendapatkan tawaran, disebutkan oleh Imam Al-Mawarzi rahimahullahu ta'ala, di mana Imam Ahmad diberikan secari kertas ketika kaum muslimin akan berdemo dan akan melakukan kudeta, untuk mengkudeta pemimpin yang zalim yang mengatakan Quran kalamullah, yang mengatakan Quran makhluk. Tapi Imam Ahmad mengatakan, bersabarlah kalian. Jangan sekali-kali kalian melakukan ini, sebab akan mengalirkan darah kaum muslimin. Jangan engkau berkudeta, sebab akan mengalirkan darah kaum muslimin, sebab akan menghilangkan kekuatan kaum muslimin itu sendiri dan melemahkan kekuatan kaum muslimin. Bersabarlah kalian. Dan yang ketiga dari pelajaran Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau membedakan antara hak yang berkaitan dengan pribadi, maka beliau yatanazal. Dalam istilah bahasa Arab, yatanazal, dia mengalah. Dan dia sabar dengan setiap perkara yang menimpa kepada dirinya. Tetapi ketika yang berkaitan dengan din, maka Imam Ahmad menunjukkan syaja'ahnya, menunjukkan rujulahnya, orang yang berani, sabar dalam itu semua. Dan dalam kisah Imam Ahmad ini ada kisah yang disertakan apa? Ini untuk para thalabul ilmi. Kisah Baqi ibnu Makhlad Al-Andalusi. Ada seorang muhadis yang disebutkan dalam Syiar Alam Nubala yang bernama Baqi ibnu Makhlad rahimahullahu ta'ala. Beliau dari Andalusia, ya mungkin sekarang kita menamakannya Spanyol dan sekitarnya. Dia berjalan ke Baghdad. Dulu belum ada pesawat, belum ada kereta api, ya, belum ada kapal, belum ada mobil.
tapi beliau mengarungi lautan dengan sampan dan berjalan. Beliau ingin ketemu dengan Imam Ahmad dan belajar hadis, karena Imam Ahmad udah dikenal waktu itu adalah sebagai ulama hadis. Maka dia berjalan. Sesampai di Baghdad, dia bertanya, tunjukkan aku ke masjid Imam Ahmad yang ia mengajarkan hadis, maka aku akan mengambil hadis darinya. Kata orang-orang berkata, oh kamu kesiangan, mungkin bahasa gitu. Imam Ahmad sekarang tahanan gitu. Beliau udah tidak ngajar lagi di masjid dan tidak mengajarkan hadis. Nah mungkin kalau antum saya mau pulang lagi gitu. Ya seperti mungkin kajian dibubarkan, udah aja lah gitu. Nah, tidak cari jalan yang lain gitu. Nah, alhamdulillah antum cari jalan yang lain. Apa? Dia bilang, dia tidak mengatakan saya ke Andalus lagi, enggak. Dia berpikir bagaimana caranya bisa masuk ke rumah Imam Ahmad. Maka ia berpura-pura memakai baju compang-camping, pakai imamah, diikat pakai tongkat, seolah-olah dia adalah seorang pengemis. Maka bertamu kepada Imam Ahmad dan mengetuk rumah Imam Ahmad. Para penjaga rumah Imam Ahmad membiarkannya. Ini bukan pencari ilmu, ini pengemis. Maka Imam Ahmad kaget dan dia berkata, aku mengira engkau bukan orang Baghdad. Dari sisi karakter dan sifat kamu bukan orang sini. Kamu orang Afrikia. Kata beliau, lebih jauh dari apa yang engkau sangka. Dari mana? Saya dari Andalus. Buat apa engkau ke sini? Saya ingin mengambil hadis darimu. Kata Imam Ahmad, aku dilarang katanya, sama Amir mengajarkan hadis. Lihat, ini taat ya. Bagaimana para ulama terdahulu itu taat kepada pemimpin walaupun zalim. Dia mengatakan, aku dilarang. Dia pun tidak putus asa. Dia tidak mengatakan kalau begitu pulang lagi. Dia mengatakan, indihilah. Saya punya cara kata untuk mendapatkan hadis darimu, seolah-olah aku bukan duduk di majelismu. Bagaimana? Saya akan berpura-pura seperti ini dan aku akan membawa alat tulis disembunyikan di sini katanya, di kainku. Kata Imam Ahmad, lakukan katanya. Maka dia berkali-hari dia datang sampai beliau itu mengumpulkan ratusan hadis, sehari satu hadis. Maka Imam Ahmad setelah beliau dimerdekakan dan dikeluarkan dari penjara, tidaklah beliau mengajarkan hadis kecuali mengingatkan muridnya dengan baki Ibnu Mahlad. Apa? Kegigihan, sabru. Jadi thalabul ilmi perlu sabar. Ini dalam kisah Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan ini kesabarannya dalam mencari apa? Mencari ilmu. Sebab kata para ulama, al ilmu la tunalu biraha. Ilmu itu tidak akan didapat oleh orang-orang yang santai. Yang ketiga, setelah kita mengatakan tadi apa? Yang pertama berilmu, yang kedua adalah orang yang memiliki syaja'ah, rujulah, sabar. Juru dakwah, orang-orang berdakwah adalah orang-orang pilihan. Dari sisi apa? Akhlak. Jadi orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang mendakwahkan Islam, orang-orang yang mendakwahkan sunnah mesti memiliki perangkat yang ketiga, memiliki bekal yang ketiga, akhlak ya. Memiliki moral dalam bahasa kita, memiliki karakter yang baik. Sebab tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu tsaqilun. Hak ini berat, maka jangan dibikin berat dengan sikap kita. Maka lihatlah dalam beberapa kisah yang mulia ini yang perlu kita mencontoh dalam sepanjang sejarah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan ungkapan kepada beberapa sahabat dan dalam beberapa kisah.
Salah satu ucapannya apa? Buistum muyassirina la mu'assirin. Yassiru wa la tu'assiru. Basyiru wa la tunaffiru. Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, sesungguhnya kalian diutus, ya tentunya seperti aku diutus, dengan membawa kemudahan dan tidak membuat orang lain sukil. Berilah kabar gembira dan jangan dibikin mereka lari. Kenapa? Karena hak ini berat itu. Maka lihatlah kepada beberapa kisah ini. Dan ini juru dakwah. Kisah yang pertama, mungkin kisah ini ma'ruf dan antum juga udah sering dengar. Tapi kita mengulanginya untuk menancapkan kaidah kita. Dalam hadis Anas bin Malik, ma'ruf, ja'a Arabi fabala fi ta'ifatil masjidi fazajarahun nas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'um hatta yakdi bawlahu. Suma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik ahrikuhu bidalwi min ma'in. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam buistum muyassirina la mu'assirin. Faqala hadar rajul Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahada. Al-hadis. Ketika para sahabat dengan Nabi SAW berada di masjid, muncullah Arab Badui, orang kampung. Tiba-tiba kencing di pinggir masjid. Artinya di masjid. Maka spontan para sahabat mengingkarinya dengan keras, memburu, bahkan mungkin seolah-olah akan membunuhnya. Karena melakukan dosa yang besar itu, kencing di masjid. Maka Nabi SAW mengatakan, daun, biarkan dulu kencing. Biarkan dia kencing sampai selesai kencingnya. Maka tatkala selesai kencing, coba oleh kalian bawa satu ember air dan tuangkan ke tempat kencingnya. Lalu Nabi SAW menghampiri orang itu dan memegang punggungnya. Ya rajul, ya fulan, inna hadal masjida la yaslu fihi qadaratun wala najasat wa inna ma fihi dzikrullah wassalatu wa ta'lim ila akhirih. Wahai fulan, masjid ini tidak layak untuk kotoran dan najis. Masjid ini untuk salat, ta'lim, zikir. Maka spontan orang itu mengatakan, ya Allah, rahmati aku, rahmati Muhammad. Yang galak-galak tadi jangan, katanya. Yang tadi galak sama saya jangan. Lihatlah natijah yang berbeda. Artinya apa? Lihatlah ujung dan buah yang berbeda dari sikap orang mengingkari kemungkaran. Ketika orang bersikap dalam berdakwah. Jadi artinya orang yang berdakwah itu harus si'atil ufuk, harus memiliki pandangan yang luas, harus memiliki ilmu yang luas, harus memiliki pertimbangan-pertimbangan yang luas. Kenapa? Tadi lihat orang yang kencing. Kalau diingkari saat kencing, maka membahayakan banyak pihak. Pertama, membahayakan yang kencing, di mana orang ketika ingin kencing diberhentikan sakit. Kedua, kencingnya kemana-mana, kencing ke kainnya, kencing ke badannya, kencingnya juga banyak tempat. Bagi orang yang akan mengingkari, tidak harus membutuhkan air yang banyak. Kalau kencingnya satu tempat, butuh air sedikit. Ketika kencingnya kemana-mana, maka banyak air yang dibutuhkan. Artinya apa? Ketika orang bersikap itu tidak benar, maka banyak mabarat dalam dakwahnya. Tapi ketika sikapnya benar, pertimbangannya adalah benar, membiarkan dulu orang kencing, pertama kencingnya satu tempat, dia tidak termabaratkan, dia hanya membersihkan, maaf, zakarnya saja, tidak membersihkan kainnya, tidak membersihkan badan yang lainnya. Kenapa? Karena kencingnya satu tempat.
maka apa yang harus kita lakukan setelah itu sedikit. Tetapi ketika kita melakukan pengingkaran itu keliru, maka harus banyak perkara yang kita betulkan. Inilah akhlak dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sikap dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini pembelajaran yang sangat besar. Ya. Kita lihat yang kedua. Nabi Shallallahu alaihi wasallam duduk-duduk dengan para sahabat, ya. Karena bikin halakoh ya biasa, Nabi SAW duduk. Terkadang Nabi SAW beradu punggung dengan para sahabat. Ya, ini menunjukkan kedekatan Nabi SAW dengan para sahabat. Tiba-tiba muncul, dia mengatakan, Muhammad, saya ingin masuk Islam tapi jangan dilarang berzina, katanya. Ya, kalau ada orang yang ngomong sama ustadz, antum juga pasti marah ya. Saya ingin masuk Islam tapi zina mau jalan terus, katanya. Maka spontan para sahabat itu mengomentari, diam kamu, katanya. Bagaimana kali kamu berkata seperti itu di depan Nabi SAW? Tapi Nabi SAW itu tenang, mengatakan, biarkan, katanya. Sini. Dia dipanggil oleh Nabi SAW, duduk. Nabi SAW tidak marah, tidak berkata begini, dasar kamu orang kampung, dasar kamu itu tolol, maaf bahasanya, tidak tahu agama, ngomong seperti itu. Tidak, tapi Nabi SAW duduk di sini, lalu berdialog. Kamu benar mau Islam, tapi kamu ingin tetap berzina? Iya, katanya. Maka Nabi SAW berdialog dan bertanya, kamu punya ibu? Ya, masih punya ibu. Punya kakak? Punya adik? Perempuan? Punya. Punya bibi? Punya. Tanya, wahai fulan, bagaimana sikap kamu kalau ada orang lain menzinahi ibu kamu? Kamu senang? Kamu setuju? Kamu marah? Spontan dia mengatakan, aku tidak setuju, aku marah. Bahkan mungkin kalau diungkapkan, saya ingin membunuhnya. Bagaimana ibu saya dizinahi orang? Tanya lagi, bagaimana kalau adik kamu, kakak kamu dizinahi orang? Kamu setuju? Kamu senang? Sama jawabannya, tidak senang, tidak setuju. Bagaimana kalau bibi kamu dizinahi orang? Kamu senang? Sama jawabannya. Maka Nabi SAW mengatakan, demikian juga orang lain kepada kamu. Orang tidak senang kalau engkau menzinahi ibu orang lain, atau bibinya, atau kakaknya, atau adanya. Bagaimana kamu merasa tidak senang, tapi kamu ingin seperti itu? Maka dia mengatakan, demi Allah, hari ini aku masuk Islam dan aku akan meninggalkan zina. Ya. Jadi apanya? Dialognya ya. Berarti apa? Antum, kita, saya tidak semata-mata melarang, tidak semata-mata mengatakan haram, tetapi setelah itu perlu juga ada dialognya yang bisa memahamkan orang. Dan ini wasilah yang perlu kita miliki dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketiga dan keempat. Mungkin antum tahu ketika Nabi SAW duduk di bawah pohon setelah berperang dalam keadaan letih, capek, tiba-tiba muncul orang kafir Quraisy berkata, "Ya Muhammad, ma yamna'uka min hadas sayf?" Wahai Muhammad, siapa yang akan menghalangi kamu dari pedang ini? Kamu akan saya bunuh. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah. Maka spontan terjatuhlah pedangnya dan dia menggigil ketakutan. Maka Nabi SAW mengambil pedang dan mengatakan, "Ma yamna'uka min hadas sayf?" Sekarang giliran saya, mengancam. Siapa yang menghalangi kamu dari pedang ini? Maka dia terdiam. Karena dia tidak mengatakan Lata dan Uzza dan Manat bisa menolong. Fitrahnya juga tidak bisa mengatakan itu. Tapi Nabi SAW itu bergegas pergi dan meninggalkan orang itu. Maka setelah itu dia masuk Islam. Kenapa? Karena sifat baik dan sikap pemaaf Nabi SAW. Yang kedua, ketika Nabi SAW berhijrah dengan Abu Bakar ke Madinah, dikejar oleh pasukan berkuda, pasukan peman, pasukan pedang.
dan udah dekat sekali akan menangkap Nabi SAW, maka terjatuhlah kudanya. Sampai 3 kali terjatuh. Dan Nabi SAW sampai ketiga kalinya membiarkannya dan tidak membunuhnya. Dan Nabi SAW bergegas pergi tetap ke Madinah. Maka dia pun masuk Islam setelah itu. Kenapa? Karena Nabi memaafkannya. Ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, buatlah kebaikan kepada orang yang membenci antum. Tapi kebaikannya bukan din maksudnya. Kebaikan bukan berarti kita mencintai din dan mendukung kemaksiatannya, bukan. Tetapi ingat ya, bahwa manusia itu punya hati. Maka dai itu harus mampu kasbul qalb, kasbu qulubin nas. Seorang dai, seorang juru dakwah harus mampu memikat hati manusia, yang menjadi wasilah ucapan kita akan didengar, ucapan kita akan dicintai, ucapan kita akan didengar ketika ada sesuatu yang menjadi pengikatnya. Salah satunya adalah berupa pemberian maaf. Ya. Dan kita harus diterapkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita berdakwah, bertetangga. Ini istinbat yang sangat bagus dijelaskan oleh para ulama. Jadi orang yang memberikan kebaikan, sejahat-jahat pun dia, maka dia akan mempertimbangkan kalau dia akan berbuat jahat kepada kita setelah kita memberikan sesuatu kepadanya. Dan ini harus dipraktekkan dalam dunia dakwah kita ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini menunjukkan apa? Bahwa juru dakwah itu harus memiliki karakter tersendiri, memiliki sifat dan sikap yang khusus, yang berbeda dengan yang lain. Dari sisi apa? Rahmahnya, kasih sayangnya. Ini sangat mulia sekali. Kemudian yang keempat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juru dakwah harus punya rahasia. Itu apa? Doa. Dan sikap yang khusus pemaaf. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berdakwah, mendakwahkan dinul Islam, mendakwahkan sunnah, tentunya jangan sekali-kali dia bertawakal kepada kedudukan yang dia miliki. Dia tidak boleh bertawakal dengan semata-mata kepada ilmu yang dia miliki. Dia tidak boleh bertawakal dengan ketenarannya dia. Tapi seorang yang berdakwah, orang-orang khusus yang tawakalnya kepada Allah, yang ketergantungan dirinya kepada Allah Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat kepada beberapa ayat dan hadis. Kenapa orang-orang mukmin, ibadur rahman, salah satu sifat mereka berdoa. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ketika Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita nikah, maka diajarkan berdoa. Dan ketika Nabi SAW mengajari kita dan memerintahkan kita agar punya keturunan, maka Allah Ta'ala mengajari kita berdoa. Ya Allah, anugerahilah aku istri yang soleh. Sehingga sebagian para ulama mengatakan asal nikah itu ta'adud. Ya mungkin para ibu kurang setuju ya dengan ini. Asal nikah itu ta'adud. Dan banyak orang yang lupa dengan doa ini ya. Ya Allah, anugerahilah aku istri-istri yang banyak. Istrinya pun mengatakan amin. Wa dzurriyyah,
anak yang banyak. Qurrata a'yun, yang menjadi pelita hati, artinya menjadi soleh-soleha. Di sini menunjukkan jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, ketika kita diperintahkan menikah, diperintahkan untuk punya anak, maka diperintahkan berdoa. Di sini menunjukkan apa? Bahkan ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, jagalah diri keluarga kamu dari api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Salah satunya dengan doa. Maka saya wasiat kepada diri saya dan kepada antum, karena antum semuanya dai ya. Bagaimana kalau ingin berhasil dalam berdakwah? Berdoalah di tengah malam kepada Allah untuk seluruh manusia dan seluruh mad'u kita. Besoknya kita beraksi berdakwah, maka akan klop antara aksi dengan kita bergantung kepada Allah. Karena apa? Ada beberapa kisah seseorang yang ilmunya mungkin tidak dikenal profesor, doktor ataupun syekh terkenal, tapi kenapa mad'unya sangat banyak sekali dan banyak yang mencintainya, dan banyak orang yang mendengar kalimat-kalimatnya. Ternyata ketika ditanya rahasianya, dia mengatakan, aku tengah malam berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga engkau menjadikan kalimatku kalimat-kalimat yang baik. Semoga engkau menjadikan kalimatku kalimat-kalimat yang mengena. Ya Allah, bukakanlah setiap orang yang mendengar kalimatku, artinya kalimat-kalimat yang hak. Dan di siang hari aku berdakwah ya. Ini lihat ya, berdakwah kepada Allah Ta'ala, berdoa. Maka ini orang-orang khusus. Sehingga Nabi SAW mengatakan apa? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan bagian terbesar rahmah, kasih sayang ya, terutama para guru yang mendidik di sekolah. Ingat Pak, dalam istilah saya atau para ahli pendidikan, sekolah itu bukan lembaga hukum. Sekolah itu bukan LP. Ya, kalau antum bikin pesantren kan dibikin ya, yang terbayang itu kalau melanggar ini hukumannya ini. Jadi seolah-olah pesantren itu seperti apa? Lembaga pemasyarakatan. Yang setiap ustadz itu setiap salah udah siap. Bahkan ada ustadz yang stres, kenapa? Belum melaksanakan hukuman. Nah, ini mesti direview ya cara mengajarnya dan cara berpikir mengajarnya. Guru, dai itu harus punya rahmah, punya rasa kasih sayang. Kenapa? Karena nasihat yang akan mengena dan wasiat yang akan mengena, wasiat yang asalnya rahmah, hatta marah. Maka oleh sebab itu namanya wasiat, namanya nasihat sering diungkapkannya dengan kalimat-kalimat yang rahmah. Ya bunayya, ya fulan, ya bunayya samillah wa qul bi yaminik, ya bunayya la tusyrik billah. Lihat ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa juru dakwah, para dai harus memiliki sifat rahmah, sifat kasih sayang kepada mad'unya. Tidak keras. Bukan berarti kita tidak boleh mentahdir, tidak boleh menjarah. Karena itu ada makomnya, ada tempatnya, ada waktunya. Tapi ini adalah sikap yang mesti ada dalam juru dakwah. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penutup,
poin-poin itu semua akan menjadi baik apabila dilakukan dengan cara berjamaah. Ingat, cara berjamaah bukan berarti antum harus bikin organisasi atau bikin yang lainnya, bukan. Tetapi para juru dakwah dan orang-orang yang mendakwahkan kebenaran diperintahkan bersatu. Karena kemenangan dan nikmat berkah itu bersama jamaah. Para ulama mengatakan tidak ada perintah yang paling banyak setelah perintah tauhid selain perintah persatuan. Dan tidak ada larangan setelah larangan syirik yang paling banyak selain larangan bercerai-berai. Maka ahli sunnah maka mesti ala yadin wahid, di atas tangan yang satu, di atas jamaah yang satu, membangun persatuan, membangun kecintaan di antara semuanya. Sebab ini adalah berdakwah. Kenapa? Karena musuh-musuh orang yang mendakwahkan kebatilan, mendakwahkan kesesatan, mereka bersatu padu. Ahli sunnah mesti bersatu. Ahli sunnah mesti seperti apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Al-mu'min ma'al mu'min kalbunyan. Al-mu'min ma'al mu'min kal jasadil wahid. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa la takunu kalladzina tafarraqu. Ini sangat jelas sekali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi di kesempatan pagi yang berbahagia ini berkaitan dengan bersabar dalam berdakwah dan bagaimana kita mencapai artinya kepada satu keberhasilan di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya adalah mengikuti dan menjalani poin-poin yang tadi telah disampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita menutup kajian di pagi yang berbahagia ini. Ya, kita silahkan untuk bertanya. Terserah panitia apakah bertanyaan cukup pakai tulisan atau ada yang langsung. Oh ya, pakai mic ya, silahkan. Dipersilahkan untuk memakai mic. Silahkan. Kalau bisa sesuai dengan tema. Diperkenalkan dulu nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal, tinggal di Balikpapan. Iya. Saya mau tanya, ini kan alhamdulillah kajian sunnah kan sudah tersebar luas di Balikpapan. Nah, tapi tetap aja ada orang yang tidak suka, gitu kan. Terus ada juga orang yang masih ragu-ragu, Ustaz. Dia bertanya begini, tentang Allah itu di mana? Ketika saya jelaskan di Allah itu ada di langit, karena banyak surat yang menjelaskan itu. Tapi di tempat lain ada yang menjelaskan Allah itu ada di mana-mana. Dia berargumen dengan hadis riwayat Muslim yang Allah turun di sepertiga malam terakhir. Nah, ketika di malam di Balikpapan, dia di sini. Terus di malam yang lain kan terus waktu itu kan bergulir. Jadi Allah tidak ada di atas langit dong. Dia berargumen dengan hadis itu. Bagaimana mendakwahkan yang baik tentang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala dan yang semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Ya, tadi udah dijelaskan bahwa tidak mungkin ya bahwa kita berdakwah atau menyampaikan kebenaran tidak ada orang yang menentangnya dan tidak ada orang yang ragu. Sebab para rasul, para nabi yang memiliki kesempurnaan jauh daripada kita, tetap mereka mendapatkan apa? Rintangan dan mereka mendapatkan ujian. Oleh sebab itu Nabi SAW ya juga diturunkan ayat baginya gitu. Artinya turun ayat ketika waktu itu, ketika banyak yang ragu dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka turunlah ayat yang berbunyi, Qul ya ayuhan nas, in kuntum fi syakkim min dini, fala a'budu alladzina ta'buduna min dunillah,
walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Katakanlah wahai manusia, seandainya kalian ragu kepada agama ini, agama tauhid, agama Islam, maka aku sekali-kali tidak akan beribadah kepada sembahan-sembahan kalian yang disembah selain Allah. Aku istiqomah tetap akan menyembah Allah yang satu, yang menciptakan dan menghidupkan kalian dan mematikan apa? Kalian. Ayat ini turun juga untuk menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di kala itu banyak orang yang ragu. Bahkan termasuk ya ketika kejadian Isra dan Mi'raj, dan ragu tentang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi sallam membacakan ayat ini. Qul ya ayuhan nas. Katakanlah wahai manusia, in kuntum fi syakkin min dini, fala a'budu alladzi ta'buduna min dunillah. Jadi antum juga sama. Antum katakan, seandainya kalian ragu dengan sunnah, ragu dengan manhaj salafus saleh, maka aku tidak akan pernah ragu. Maka barang siapa yang yakin dan betul-betul yakin dengan kebenaran, dengan Islam, dengan sunnah, pahalanya besar. Ya, di pahalanya apa? Pahalanya besar. Adapun kita menghadapi setiap syubhat, maka saya ingin menyampaikan kepada antum kaidah pentingnya. Pertama, tidak setiap syubhat harus antum jawab. Kenapa? Karena manusia tidak lepas dari 3 kelompok. Yang pertama, mujtahid. Maka ia berkewajiban untuk menjawab setiap syubhat, artinya setiap kekeliruan pemahaman, pemikiran dengan cara yang baik. Kedua, thalibul ilmi, para pencari ilmu yang tidak sampai kepada derajat mujtahid, maka dia pun berkewajiban untuk membantah dengan sekemampuannya. Adapun untuk orang-orang awam, maka digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika muncul fitnah, orang yang tidur lebih baik daripada orang yang duduk. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang jalan. Orang yang jalan biasa lebih baik daripada orang yang lari. Maksudnya apa? Diam. Dan jangan sekali-kali mendengar, dan jangan sekali-kali mencari. Cukup antum duduk bersama ahli sunnah, dengan dai ahli sunnah, dan jangan pernah antum mendengar. Ya. Maka Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, hatta itu kepada anaknya, jika engkau mendapatkan ahlu bid'ah berbicara tentang bid'ahnya, maka letakkanlah kedua jari-jarimu pada telingamu. Kenapa? Karena hati manusia akan terganggu. Jadi tidak setiap ada penyimpangan antum ingin membantah. Kalau bukan ahlul ilmi, kalau bukan thalabul ilmi, diam. Dan diamnya itu akan lebih baik gitu. Allah ta'ala alam. Ya silakan. Ustaz, ada yang titip pertanyaan. Ustaz, banyak dari ikhwan yang dimintai cerai oleh istri sejak suami ngaji dan dakwah dalam rumah. Mohon bantu nasihat untuk mereka.
Ini memang nanti saya punya judul tapi di Samarinda ya. 5 ayat dan 5 hadis seputar pernikahan. Memang muncul fitnah akhir zaman, itu sangat mudah mengucapkan kalimat cerai. Maka mestinya ingat kepada sebuah ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 21. Wa kaifa ta'khuduna wa qad afdha ba'dukum ba'd. Ujungnya apa? Wa akhadtum minkum mitsaqan ghalidha. Jadi nikah itu dinamakan mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang kuat. Nah, cuma mungkin kita tidak pernah menelaah ayat ini sehingga setiap ada masalah kata-kata itu cerai. Jadi kalau suami atau istri memahami ayat ini dengan pemahaman yang benar, maka dia menganggap pernikahan itu seolah-olah hal biasa gitu. Padahal Allah telah menamakannya apa? Mitsaqan ghalidha. Kalau dinamakan dengan mitsaqan ghalidha, maka setiap mukmin itu harus menghormati akadnya gitu. Dan tidak sembarangan untuk membatalkan akadnya gitu. Dan mencacati akadnya. Kecuali dengan alasan-alasan yang betul-betul syar'i. Tidak akan ada suami setiap ada masalah maka apa? Cerai kamu gitu. Tidak akan muncul para wanita yang setiap ada masalah maka dia minta hulu kepada suaminya karena menganggap pernikahan itu apa? Mitsaqan ghalidha. Yang kedua, tahu nggak ayat masih dalam surah An-Nisa juga, setelah ayat ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Fa in khiftum shiqaqan bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha. Ayat ini secara sekilas menunjukkan bahwa pernikahan itu akan banyak masalah sehingga perlu islah gitu. Jadi orang yang akan menikah itu dia harus tahu bahwa dalam pernikahan itu akan ada masalah. Maka masalah itu bukan cerai ujungnya gitu. Bagaimana? Islah gitu kan. Nah, terkadang kita juga ya itu tadi membaca Al-Qur'an tanpa faqih kepada makna-maknanya. Nah, kalau kita betul-betul memahami tentang ayat-ayat berkaitan dengan pernikahan ini. Jadi orang antum menikah, terutama mungkin sekarang hadir yang belum pada nikah ya. Jadi harus tahu bahwa dalam pernikahan itu mesti ada masalah. Antum sendiri saja punya masalah, apalagi punya istri. Punya istri satu punya masalah, istri dua akan lebih punya masalah. Maka orang yang ta'adud harus siap semuanya gitu. Bukan semangat ta'adudnya saja gitu. Karena semua laki-laki semangat kalau ta'adud gitu. Tapi kesiapan untuk menghadapi masalah yang kadang-kadang tidak tidak siap. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan. Ya, silakan. Mungkin dari Ummahat di atas bisa menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz. Ummahat ada pertanyaan? Kalau belum saya lagi yang bertanya, Ustaz. Iya. Dari segi prioritas mana yang lebih diutamakan, dakwah kepada tetangga, teman-teman, atau kepada keluarga yang ada di rumah? Terlebih misalkan keluarga belum berjilbab atau belum mau sholat. Terima kasih. Ya, sudah barang tentu ya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ya
Yang didahulukan adalah keluarga. Jadi keluarga, istri, anak. Setelah itu baru apa? Tetangga, kerabat. Ya, jelas ya. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam ayat yang tadi, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa prioritas dakwah adalah kepada keluarga, ya, kepada istri, kepada anak. Ya, maka dengan itu para bapak yang saya hormati, suami itu harus punya pemahaman yang cukup tentang Islam, harus punya pemahaman yang cukup tentang sunnah, harus punya pemahaman yang cukup tentang akidah yang lurus, harus punya pemahaman yang cukup tentang halal dan haram. Ya, karena para ulama mengatakan yang dimaksud menjaga keluarga dari api neraka, allimuhum al halal wal haram. Ajari mereka halal dan haram. Ya, sering saya juga menyampaikan ya, dan ini sangat penting sekali dengan pertanyaan ini ya. Ada beberapa wali santri, ya, saya berikan satu pandangan ya untuk sekolah di sini. Ada wali santri datang, "Pak Ustadz, apakah udah bebas tanggung jawab dalam mendidik anak kalau saya udah menyekolahkan anak saya ke pesantren?" Kata saya, "Memang Pak, mendidik itu hanya di kelas saja gitu." Nah, ini keliru gitu. Keliru. Tidak benar ya. Kalau para bapak, para ibu udah memasukkan anak ke pesantren, berarti tanggung jawab orang tua udah berhenti. Tidak ya. Terkadang saya juga suka dialog ya dengan ucapan-ucapan ringan, tapi insya Allah memberikan pengaruh. Ada wali santri bilang, "Pak Ustadz, tolong saya titip anak." Ada orang tua, "Pak Ustadz, saya titip anak saya." Kata saya, "Nggak mau kalau nitip-nitip." "Buat apa titip? Nanti banyak kasus," kata saya. "Titip, ada kasus ya. Anaknya tidak pernah ditengok dan dia pun tidak pernah memberikan apa-apa ke sekolah. Setelah didatangi, kan dulu Ustadz saya udah titip," katanya sama Ustadz. Kan ini repot ya kalau kata-kata titip itu. Jadi bapak-bapak dirubah ya nanti. Kata saya, robah kata-katanya karena kata-kata itu memberikan faidah. Bagaimana? "Pak Ustadz, tolong bantu saya didik anak saya." Itu menunjukkan bahwa yang bertanggung jawab pertama mendidik orang tua. Bukan apa? Bukan sekolah. Sekolah itu membantu. Ada pertanyaan lagi ketiga. "Pak Ustadz, kenapa sih anak itu katanya kalau di pesantren ikut peraturan, sholat tepat waktu, tapi kalau ke rumah kok katanya sepertinya malas?" Saya jawab, Pak. Jawab ringan, Pak. Coba Bapak jadikan rumah sebagai lembaga pendidikan. Kenapa? Karena kelirunya kita ini sekarang dunia pendidikan, lembaga pendidikan itu hanya kelas gitu. Sedangkan rumah tidak menjadi lembaga pendidikan. Mestinya para ibu, para bapak menjadikan rumah sebagai lembaga pendidikan, sebagai tempat mendidik. Nanti kalau di sini udah bikin TK, SMP, SMA ya, bikin sekolah orang tua. Jadi kalau anaknya sekolah, bapaknya juga harus sekolah gitu. Supaya bapaknya tahu, oh mendidik ini begini gitu ya. Jadi bapaknya harus. Satu ketika saya ke Madinah ya, di Madinah saya ditunjukkan sama Syekh, "Antum katanya coba belajar tentang pendidikan." Siap. Saya sengaja memang kalau ke sana. Pernah saya di sana 20 hari, kedatang ke sekolah-sekolah di Saudi. Itu jauh lebih maju ketimbang sekolah-sekolah kita.
jauhnya dari berbagai sisi. Di kita kan rata-rata ustadz-ustadznya gagap teknologi ya. Ya, nggak bisa itu menggunakan IT dan sebagainya. Di sana masya Allah. Kata Syekh, tolong antum ikuti Doktor Anu, dia ahli pendidikan di Jamiah. Saya dibawa sama Syekh itu dari rumah tuh, dari rumahnya dia ke sekolah. Dia punya anak 6, ada laki-laki ada perempuan. Itu bagaimana beliau mengajarkan bagaimana mendidik dari rumah dengan betul-betul pendidikan. Apa? Dari mulai keluar dari rumah mengajarkan doa, kemudian di atas mobil membacakan doa, kemudian beliau memperkenalkan dengan saya, ini Ustadz Abu Qatadah dari Indonesia, ya, suruh kenalan semuanya sama saya untuk menanamkan keberanian. Anak-anaknya disuruh ngomong di depan saya namanya Anu, kelas Anu gitu ya. Lihatnya. Sampai beberapa anaknya suruh anak satunya membeli barang untuk adik-adiknya. Dicatat, beli ini, adik kamu pingin ini, adiknya pingin ini. Kakaknya diberikan tanggung jawab supaya dia tanggung jawab dengan adiknya. Diserahkan ke gurunya. Ini anak saya, kelas ini, wali kelasnya udah ada di pintu semuanya. Nah, ini pendidikan. Nah, kalau kita sekarang pendidikan apa? Mau apa yang penting gurunya yang disalahkan, kan gitu. Sementara para bapak, para ibu tidak menjadi pendidik di rumahnya. Nah, ini yang keliru. Ini yang keliru. Jadi kita harus merubah ya sistem pendidikan kita di Indonesia ini. Dinamakan dengan pendidikan berkarakter ya. Ini harus ada perubahan, termasuk kita ahli sunnah salafiyun menjadikan rumahnya. Ya walaupun mungkin rumah kita SS serba sempit sisi sawah ya, tidak mengapa, tetapi tertata untuk pendidikan tidak mengapa, masya Allah. Demikianlah yang saya bisa sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan akhir rinto diberikan kesabaran, istiqomah dan keteguhan dalam melaksanakan dinul Islam. Mudah-mudahan beliau diberkahi dan mungkin juga seluruh keluarganya mengikuti jejak beliau. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.